Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Raden Sarwani. Bapak adalah pengampu mata kuliah Hukum Agraria. Pada kesempatan ini saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu dalam Hukum Agraria. Pengajaran mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Itu di mana pengajaran dan interaksi tanya jawab, dan yang terakhir adalah assessment, itu dalam ujian, baik itu dalam bentuk ujian UTS tengah semester maupun akhir semester. Dan ada beberapa tugas yang diarahkan kepada mahasiswa, terutama dari literatur, terutama jurnal-jurnal yang ada kaitan langsung dengan kajian hukum agraria. Mata kuliah ini wajib, yaitu untuk semua. Nanti ada penjurusan, tapi itu merupakan mata kuliah wajib dengan 3 SKS. Ini sekarang pada semester 3 pada mahasiswa yang semester 3. Kita menggunakan bahasa pengantar tetap bahasa Indonesia. Tentu karena orang hukum tentu ada kaitan beberapa bahasa yang kaitan dengan bahasa Belanda, karena kita agraria ini sumbernya adalah kebanyakan dari literatur bahasa Belanda, terutama sebelum terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria. Terutama kita menggunakan kitab KUHPER, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kitab kajian-kajian daripada Stablat, daripada Agrarisme Suite, daripada zaman undang-undang atau aturan zaman kolonial Belanda. Mata kuliah ini tujuannya adalah bagaimana membekali mahasiswa tentang konsep-konsep hukum agraria dan bagaimana dinamika praktisnya di lapangan, terutama kajian-kajian tentang fenomena-fenomena kaitan dengan agraria di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tentang konflik tanah juga ada kaitan, bagaimana kaitan antara undang-undang dengan pelaksanaannya, dan itu akan kita kaji secara bertahap sehingga kita mahasiswa kami harapkan dapat memahami problematik daripada hukum agraria. Tentu arahnya adalah bisa dia mengaplikasikan setelah tamat, sehingga mereka bisa beracara di pengadilan ataupun mereka bisa berkontribusi di bidang agraria dan pertanahan pada pemerintahan. Capaian pelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah pada mahasiswa adalah bagaimana kontribusi peningkatan mutu kehidupan masyarakat, terutama kepastian hukum ya. Yang kedua adalah bagaimana produk-produk hukum ini dapat diaplikasikan sehingga tujuan utama daripada hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan daya guna hukum. Kepastian hukum tentu pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemanfaatan hukum adalah bagaimana hukum itu bisa bermanfaat, berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah daya guna, sehingga hukum itu dapat aplikatif sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang juga bagi pemerintah dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan rakyat. Referensi kita gunakan yaitu yang paling utama sekali adalah Kitab Undang-Undang Hukum Agraria. Yang kedua sumber-sumber sebelum UU PA, yaitu tentang aturan-peraturan tentang PP 56 tentang 1962. Sudah itu lanjut dengan bahas KUHPER, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kitab-kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sehingga kita dapat memahami kajian agraria dengan lebih mendalam dengan literatur yang cukup lengkap. Yang kedua adalah beberapa buku seperti bukunya dari Budi Harsono, yang kedua dari bukunya Pak Ahmad Sodiki, dan juga bukunya Pak Api Perlindungan, tafsir seperti tafsir agraria dari bukunya Pak Api Perlindungan, dan juga bukunya Go Siok, itu biasa digunakan dalam tafsiran dalam hukum agraria, dan banyak buku lain yang nanti akan kita terangkan di dalam perkuliahan, sehingga kita juga mengecampingkan tentang terkini, yaitu tentang jurnal-jurnal agraria dari beberapa pakar baik di dalam maupun di luar negeri. Mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan
di mana 7 kali pertemuan menjelaskan teori dan tugas. Yang kedua adalah pertemuan ke-9 ke-10 adalah pemaparan teori, dan kemudian 12-15 pelaksanaan biasanya seminar ataupun diskusi-diskusi kelompok, sehingga 16 ke pertemuan itu tak dilaksanakan. Itu di 16 itu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot mata kuliah ini yaitu partisipasi 5%, tugas 5%, ujian tengah semester 20%. Yang kedua adalah kajian seminar dan mini diskusi 50%, dan UAS 20%. Maka jumlah bobot penelitiannya adalah 100%. Baik, cukup sekian penjelasan singkat saya, dan semoga para mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang hukum agraria. Kenapa? Karena hukum agraria ini sangat penting, terutama baik dalam lapangan nanti kalian beracara di pengadilan maupun dalam konteks ilmu pemerintahan, sehingga kita dapat melaksanakan sesuai dengan alur daripada yang diinginkan dari Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita mencoba kuliah tentang hak atas tanah. Tujuan yang utama dari hak atas tanah ini sebenarnya banyak, tergantung sudut pandang kita dari perspektif. Kalau perspektif hukum, tentu arahnya ke kepastian hukum. Kalau perspektif ilmu pemerintahan, bagaimana menjalankan undang-undang. Dari sisi politiknya, bagaimana politiknya itu tujuan adalah untuk mensejahterakan rakyat dari sisi politik. Kalau kita tarik dari sisi hukum, hak atas tanah ini merupakan sesuatu yang melekat langsung, ya. Kalau kita bicara hak atas tanah, melekat. Karena hak itu kan jati diri kita. Jadi kita lahir, kita hidup, kita berada di sini, masing-masing memiliki hak. Nah, itu dalam Declaration of Human Rights kita bicara tentang hak asasi manusia. Salah satu wujud hak asasi manusia adalah hak atas tanah. Apa itu hak atas tanah? Kita bicara hak atas tanah, itu di dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara. Jadi hak menguasai negara intinya. Apa itu hak menguasai negara? Tentu kita balik ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Tapi dipersempit di dalam UPA bahwa hak atas tanah itu adalah hak menguasai dari negara atas tanah, sebagaimana maksud di pasal 2 di atas tentang hak bangsa, bahwa ditentukan macam-macam hak atas tanah. Permukaan bumi yang disebut dengan tanah yang dapat diberikan kepada dipunya orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang. Jadi UPA itu sebenarnya 3/4 isinya itu tentang tanah. Walaupun secara global hukum agraria itu adalah bumi, air, dan kekayaan alam. Karena bicara kekayaan alam, berarti kita bicara ada yang di bumi, maka yang di bawahnya itu. Jadi tetap bagian daripada hak atas tanah. Jadi kalau kita punya tanah, misalnya, tahu di bawahnya ada batu bara, bagaimana ketentuannya? Apa kita langsung ke bawah tanpa kita melibatkan tanah? Tidak mungkin. Jadi okupasi tanahnya itu adalah pemberian hak atas tanah. Baik itu dalam bentuk hak milik, baik dalam bentuk hak pengelolaan, baik dalam bentuk hak pakai, baik dalam bentuk hak guna bangunan. Itu semua kaitan dengan tanah. Apa sumber-sumber hak tanah? Dari hak menguasai negara tadi pasal 33. Yaitu boleh diberikan kepada perseorangan. Jadi konsep hak menguasai negara itu bukan negara sebagai pemilik. Negara hanya mengatur. Fungsi mengatur. Dalam ilmu pemerintahan juga kaitan dengan ilmu. Jadi negara itu memberikan izin. Nah, dapat izin. Izin untuk apa? Apakah bentuk kepada perseorangan? Berarti individu, ya. Objek hukum, subjek hukumnya. Jadi subjeknya bisa berbentuk hak perseorangan, bisa berbentuk badan hukum lain, misalnya PT, CV, bisa dalam bentuk kelompok, yaitu yayasan. Ada kaitan dengan juga wakaf, itu kaitan dengan hak perseorangan. Sekelompok orang secara bersama-sama, ini kan kelompok orang bersama. Ini disebut dengan yayasan itu. Tanah wakaf, bisa tanah hibah. Badan hukum baik dalam bentuk privat maupun badan hukum publik.
Badan hukum privat yaitu badan hukum dalam bentuk persekutuan komuniter, CP. Nah, itu hak privat, itu hak pribadi dalam bentuk badan hukum perseorangan. Tapi badan hukum publik bisa berbentuk yaitu perusahaan terbatas, PT. Jadi PT itu badan hukum publik. Kenapa disebut badan hukum publik? Karena dia tidak dimiliki oleh perseorang, tapi dibentuk dalam bentuk satuan-satuan perseorangan. Misalnya dalam bentuk saham. Nah, dia itu badan publik. Macam-macam hak atas tanah. Pasal 16 junto, jo itu junto ya. Junto, jadi 16 junto itu maksudnya ada kaitan dengan pasal yang lain dalam objek yang sama. Itu pasal 53 UPA dikelompok menjadi 3 bidang, yaitu hak tanah yang bersifat tetap. Yaitu apa? Selama UPA ada, hak itu tidak hilang. Jadi kalau misalnya UPA diganti, maka haknya akan hilang. Jadi selama UPA itu masih berlaku, 5 tahun 60 berlaku, maka hak ini tetap ada. Yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, sewa bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Nah, ini kalau ini sudah hilang nih sebenarnya, tidak nampak lagi, karena ini biasanya dikompetkan dengan hak wilayah, hak membuka tanah. Terus sekarang orang lihat membuka kebunan, maka orang membuka tanah. Jadi kalau secara prinsip, kalau lihat pasal 16 ini secara harfiah, boleh pak orang buka hutan kan sekarang? Jadi orang tua kita bisa buka kebun sawit. Di mana mau buka? Buka aja. Tanahnya kan punya Tuhan tuh, boleh lah. Kalau menurut kita tafsirkan pendek dari pasal 16 itu pasal 53, boleh. Tetapi karena konsep hak menguasai negara tadi, bahwa tanah itu adalah dikuasai dalam arti diatur oleh negara, maka hak membuka hutan harus atas ketentuan negara. Dasarnya apa? Dasarnya dari hak wilayah. Itu sebenarnya hak wilayah itu apa? Hak yang melekat. Jadi hak adat yang ada pada kita. Jadi masing-masing kita memiliki hak wilayah. Tetapi konteks dalam hukum agraria itu tetap harus atas izin negara. Hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini undang-undang maksudnya di luar daripada UPA. Atau dalam bahasa hukum disebut dengan lex specialis, derogat lex generalis. Generalisnya UPA. Lex spesialisnya ada pada Undang-Undang Nomor 18 atau Undang-Undang 39 atau Undang-Undang tentang minerba Nomor 3. Nah itu ada lex spesialis. Jadi lex spesialis itu dalam hukum jadi disebutkan dengan azas lex generalis, derogat lex generalis, lex spesialis sebagai tentuan lex generalis sebagai payung yang menjadi objeknya ada pada lex spesialis. Jadi kalau kita misalnya urusan tentang tambang, maka kita lex spesialisnya undang-undang tambang. Kalau kita lex spesialis tentang perkebunan, maka kita pakai undang-undang nomor 18 tentang perkebunan. Gitu. Hak tanah sifat sementara dalam waktu yang singkat akan dihapus karena sifat-sifat. Ini hak feodal, hak yang berasal dari zaman Belanda. Misalnya hak egendom, hak evervaart, hak opstal. Itu dalam bahasa Belanda. Hak egendom adalah hak milik, tetapi sifat hak miliknya itu hak menguasai sepenuhnya. Jadi kalau egendom, kalau orang punya tanah hak milik, kalau kita tafsirkan seperti hak milik kita, hak milik, maka hak egendom itu bisa boleh menguasai tanah itu sepenuhnya. Maka dipagar tinggi-tinggi, dikasih anjing, dikasih satpam, dia boleh. Nah itu sifat hak egendom. Kalau kita nanti mungkin pelajaran selanjutnya sebut dengan hak fungsi sosial. Jadi kalau misal tanah, di sini kita tanah, ini ada kejadian kemarin, orang kita Nasrani, orang gereja tidak bisa lewat tuh. Maka ini gerejanya di belakang, orang ini punya tanah di sini. Orang gereja tidak bisa masuk nih. Kenapa tidak bisa masuk? Karena di sini punya hak milik orang lain. Kalau secara prinsip hak egendom, tidak boleh lewat memang. Karena hak milik itu dikuasai sepenuhnya. Tetapi dalam konsep UPA boleh lewat sepanjang ini digunakan untuk kepentingan sosial. Itu konsep. Itu hak gadai, hak bagi hasil, hak gadai. Dulu ada hak gadai ya. Kalau sekarang gadai ada juga, tapi sifatnya jaminan ya. Kalau dulu hak gadai itu bisa per orang. Apa ide asal tanah itu ada dua. Hak tanah yang bersifat primer dan hak tanah yang bersifat sekunder.
Jadi berdua dia itu hak tanah berasal di tanah negara. Nah ini konsep hak menguasai negara. Jadi hak milik itu adalah bisa ada hak milik dari tanah negara? Bisa. Sepanjang tanah itu diberikan oleh negara bukan untuk kepentingan bersifat umum. Misal apa? Misal prosesnya dari hak agendom, beli tanah, boleh jadi hak milik. Atau melalui proses jual beli, boleh. Kalau membuka hutan, boleh tidak orang jadi hak milik membuka hutan? Boleh. Sepanjang hak itu tidak diklaim dalam konsep hak menguasai negara. Berarti tanah itu belum ada izinnya, belum ada komplek. Jadi bisa aja orang mau ngambil. Nanti lihat dulu bagaimana penguasaannya seperti itu. Yang kedua bersifat sekunder, hak tanah pengelolaan, hak guna bangunan. Ini unja ini unja ini hak guna bangunan, hak pengelolaan. Jadi kita unja ini tanahnya bukan punya kita, tetapi punya negara. Kenapa kita bisa membangun ini? Karena dia sebagai fungsi hak pengelolaan. Make silakan. Hak guna bangunan atas hak milik. Hak guna bangunan atas milik. Jadi kita punya tanah nih, maka orang menumpang membangun. Satu sih benar. Haji sekarang yang jelas nih seperti JBC, Jambi Business Center. Itu status tanah itu bukan hak milik itu. Tanahnya HGB itu. Kenapa hak miliknya? Hak pemerintah adalah yaitu dalam bentuk hak pengelolaan punya pemerintah. Hak gadai, hak menumpang, hak sewa tanah. Ini sudah hampir tidak ada lagi ya, hak menumpang dan hak sewa tanah. Apa itu hak milik? Pasal 20 ayat 2 ayat 1 PA, hak milik adalah hak turun-temurun terkuat. Jadi kalau kita punya sertifikat, itu disebut dengan hak milik ya. Kalau kita jual beli di dusun, jual beli ini, kita pakai sporadik, tergolong hak milik tak? Bukan. Itu sifatnya sporadik, ini kita ini berhadapan terus dengan urusan tanahnya. Kalau jual beli di bawah tangan, pakai segel atau kwitansi, secara hukum itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena jual beli di bawah tangan tanpa menggunakan akta jual beli itu perjanjian lemah. Sepanjang para individu mengakui sah. Tapi begitu salah satu individu tidak mengakui, maka ikatan jual belinya hapus. Oh, saya tidak punya akta jual beli, Pak. Sudah sah, Pak. Secara hukum syarat untuk sah ya. Tetapi yang dikatakan sah apabila sertifikatnya sudah beralih nama. Itulah guna akta jual beli. Nah, itu sama seperti hak milik. Jadi hak milik itu turun temurun bisa melalui pewarisan. Kita bahas tanah kita kasih ke bapak. Dari bapak ngasih surat ke anak. Misalnya nama saya Pak Sarwani, saya kasih ke dia. Tapi dia belum balik nama, sah secara hukum. Tidak sah, berarti kunci kepemilikan saja. Suatu saat nanti kakak adik ini bertengkar, saya sudah kasihnya sertifikat ke dia. Bisa tidak dibuka? Bisa, karena dia bukan punya dia. Walaupun secara langsung saya jelaskan ke dia, bukti pemilikan ke dia. Jadi kamu lihat boleh menuntut. Banyak kejadian itu. Mentang-mentang dia kakak yang tertua, minta sertifikat simpan. Bagi adik-adik itu tidak tahu sertifikat itu seperti itu. Saya yang tua, saya punya sertifikat. Tapi saya bisa digugat. Karena yang dikatakan terjadinya hak milik apabila turun-temurun itu menjadi sah apabila sertifikatnya setelah dilakukan pemecahan atau beralih hak melalui apa? Pemberian sifat teguh tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak mutlak tidak terbatas. Jadi sertifikat bukan alat bukti yang sangat kuat. Jadi kalau kamu pegang sertifikat, wah kamu kuat sekali. Tidak bisa diganggukan. Kalau di negara lain seperti di Malaysia, di Singapura, sertifikat itu kami sebutkan tentang stensel negatif dan stensel positif. Indonesia menggunakan stensel negatif. Jadi alat bukti hak sertifikat itu kuat sepanjang tidak ada yang menggugat. Kalau menggugat, sertifikatnya diperdebatkan kembali. Dengan kita megang sertifikat, bukan mungkin lain itu bank tidak mau
sertifikat itu digadaikan sesuai dengan NJOP-nya, nilai jual objek pajak pasti di bawah nilai jual objek pajak, karena dia sangat khawatir karena sertifikat bukan alat bukti yang sangat kuat. Bagaimana Hagendom dulu? Hagendom kuat itu. Karena Hagendom boleh membatasi, tapi itu sudah ada. Itulah UU PA mengeluarkan tentang Hagendom, keluarlah tanah sebagai fungsi sosial. Sebenarnya kata terkuat hanya membedakan, tapi UU PA sudah dibatasi karena stensil negatif itu tidak bisa dibuat. Kenapa? Jadi dia sifatnya terkuat hanya untuk membedakan antara HGU, HGB, dan hak pengelola. Jadi sebenarnya undang-undang ini sebagai acuan ya, tetapi acuan juga tidak memberikan kepastian hukum. Jadi dalam konsep hukum itu juga tidak melindungi 100%. Jadi tergantung para pihak. Sepanjang para pihak dalam konsep tanah bisa membuktikan bahwa sertifikat itu sah, kuat. Tapi sepanjang dia tidak bisa membuktikan, maka sertifikat itu menjadi lemah. Bagaimana peralihan hak milik? Bisa nggak hak milik itu peralihan? Bisa. Peralihan itu berpindah milik atas milik berlain dikenakan suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukumnya apa? Karena terjadi tadi waris, boleh. Bisa berpindah hak milik karena pas perbuatan hukum. Jadi bisa peristiwa hukum, bisa perbuatan hukum. Perbuatan apa? Jual beli. Ingat ya? Jual beli tidak sah tanpa ada akta jual beli. Ingat, kasih tahu orang tua kita, oh jual beli di bawah apa? Pakai segel, tidak sah. Sah tidak segel? Sah. Hanya sebagai alat bukti administratif. Tidak merupakan, karena yang sah itu adalah akta jual beli dan perubahan sertifikat. Siapa sih subjek hak milik? Bisa perseorangan, bisa badan hukum. Kalau perseorangan sebutkan di dalam pasal 1324 atau sebut dengan naturally person. Itu manusia pribadi ya. Negara itu sebagai subjek hukum dah. Bisa. Oleh karena itu negara bisa menjadi memiliki hak milik. Ini juga disebut dengan secara perdata badan hukum atau right person. Itu pasal 654 KUHP Perdata itu jelaskan tentang badan usaha yang berbadan hukum. Yang tadi kita sebutkan bisa bentuk persekutuan komoditer, bisa badan hukum publik, bisa badan hukum privat. Bagaimana tadi hak milik? Atas terjadi kena menurut hukum adat. Bisa melalui hukum adat ya. Lalu kita di dalam sertifikat dijelaskan tentang alas haknya apa? Alas haknya ada konversi. Kalau bisa dengan sertifikat itu konversi, berarti dia dapat tanah melalui proses adat. Saya dia menguasai tanah sepenuhnya, oleh kepala desa dibuat sporadik tadi, bahwa dia tanah mempunyai aja. Nah itu dasar itu, berarti dia okupasi tanah, pemberiannya diperoleh melalui hukum adat. Bisa dengan penetapan pemerintah. Ini mana contohnya penetapan pemerintah nih? Transmigrasi. Ada negara tanah diberikan imigrasi, maka diberikan tanah. Lalu dulu disebut dengan Landepom ya. Landepom sudah tidak ada lagi, itu zaman Belanda. Zamannya Insinyur Soekarno, presiden pertama. Sekarang sudah tidak ada lagi. Katanya karena ketentuan undang-undang yang menentukan. Dapat melalui dua cara, secara organisir atau secara diktatif. Yaitu tanah pertama menurut adat penetapan. Dia memiliki tanah pertama karena ditetapkan oleh hukum adat. Atau bisa melalui derivatif, yaitu jual beli, tukar menukar. Demikian menurut Bapak sudah cukup, selesai. Mudah-mudahan kuliah singkat kita dapat bermanfaat, walaupun kita berbagai macam disiplin ilmu ya. Tapi insya Allah ini hukum ini sangat menyangkut kepada kita, baik bagian politik, baik pun dalam sisi ilmu pemerintah. Demikian, saya rasa cukup. Silahkan kalau memang ada yang ingin bertanya. Izin Bapak? Iya, silahkan. Mengapa dalam adat Minangkabau, Pak, tanah pusako tinggi itu tidak boleh diperjualbelikan tanahnya, Pak? Begitu, Pak.
Sebenarnya itulah hukum asli. UPA itu dasarnya jelaskan adalah hak wilayah. Jadi UPA itu adalah bagian daripada kita selama ini sebagai undang-undang hukum daripada hukum penjajah. Dia tidak agendum, dia itu hak hofstad, dia itu semua itu. Kenapa orang datang ke Indonesia itu sebenarnya penjajah? Dia kena tanah, kena untuk siasat ekonomi kan. Nah, kenapa begitu perlu hak wilayah? Kenapa seperti di Padang masih ada, seperti di seperti di Baduy masih ada. Kenapa seperti itu ada? Karena sebenarnya hak wilayah itu hak asli. Karena sifat hak wilayah, semakin kuat hak wilayah, maka hak miliknya menjadi lemah. Kuat hak milik, maka hak wilayahnya menjadi lemah. Jadi di Padang kenapa hak wilayah itu tidak dibagi-bagi? Karena dia takut semakin lemahnya hak wilayah, maka semakin lemah hak milik, semakin kuat hak milik. Maka seperti kita di Jambi, oh saya punya hak wilayah nih, ya sedih siapa yang itu? Oh punya saya enggak, 10 hektar, punya saya 5 hektar, punya saya 3 hektar, kasih hak wilayah, dia bukan hak wilayah lagi, karena itu sudah menjadi hak milik. Hak wilayah itu adalah hak komunal, hak yang dimiliki oleh semua selama kelompok adat itu masih ada dan mereka patuh kepada ketentuan hukum adat. Nah di Padang dipertahankan hak negara itu. Mereka nanti di Padang tidak diberikan hak wilayah. Hak negara itu punya siapa yang mau? Cuma sifat hak wilayah itu hanya mengambil hasil, bukan fungsi hak milik. Sebenarnya hak konsep penguasaan negara itu seperti itu. Jadi bukan orang mengatakan punya tanah di Indonesia dalam isu, oh cuma 7 kepala naga yang punya tanah. Itu konsep UPA sudah lari. Bukan hak wilayah lagi. Kalau sudah punya orang di Jambi itu lihat siapa yang punya lebar-lebar, yang punya kaya-kaya semua. Nuri Hamzah, Aka, Ayom, nah, itu yang punya tanah besar-besar. Tanah itu dibiarkan. Udah sekarang ada aturan baru bahwa tanah yang dilantarkan itu kembali kepada negara. Tapi itu tidak bisa berbuat banyak. Karena prinsip itu adalah hak milik yang bisa hak wilayah tadi. Kalau dia hak komunal tidak dikelola oleh masyarakat adatnya, itu kembali kepada kelompok masyarakat adat kan. Hak masyarakat adat itulah hak bangsa, itulah negara fungsinya. Jadi bangsa negara itu yang mengikuti hak wilayah. Jadi sepanjang hak wilayahnya kuat seperti negari, tanah semuanya tanah itu tidak dijadikan milik, maka hak wilayah diakui oleh negara. Dan itulah hak terkuat sebagai perwujudan hak bangsa atas tanah. Cukup ya? Cukup kita yang lain lagi. Ini banyak nih. Nah, nanti ilmu nih, insyaallah mudah-mudahan nanti ketemu. Karena di ilmu politik ketemu dengan saya politik agraria. Nanti ketemu. Jadi posisi ya, hati-hati ya. Ingatkan kembali, hati-hati dalam persoalan tanah. Beli tanah jangan sembarangan. Jangan mempedomani sertifikat, terutama sertifikat lamong. Sertifikat lamong itu sertifikat yang tidak tentu titik koordinatnya. Kan sekarang sertifikat di tahun 88 ke bawah itu harus diperbarui dengan sertifikat elektronik. Kenapa elektronik? Karena titiknya itu tidak tentu. Jadi bisa bersinggungan, bisa tumpang tindih, bisa ini. Kenapa terjadi? Karena secara hak sertifikat tadi kita tidak kuat. Maka bila tidak kuat, maka kita akan menimbulkan masalah hukum di belakangnya yang menimbulkan tidak kepastian hukum. Nah, sertifikatnya bisa batal. Demikian ya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, mudah-mudahan kita pertemuan selanjutnya dapat dilaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.